Di video ini kita akan mengenal apa itu trading forex. Kita akan membahas dari nol, dari dasar. Kita akan mulai dari legalitasnya itu seperti apa, apakah forex legal atau ilegal. Kita juga akan membahas jam pasar, lalu kita juga akan membahas kenapa sih dolar itu selalu ada di setiap pasangan mata uang forex. Kita juga akan membahas resiko, ini yang paling penting ya. Karena trading itu punya resiko yang sangat-sangat tinggi, high risk high return, tapi resiko di sini kita bisa lakukan diversifikasi atau yang kita kenal kalau di trading forex itu sebagai risk to reward. Jadi kita sebar risknya sekecil mungkin supaya kita bisa mendapatkan keuntungan di market forex. Nah, kita juga akan belajar gimana sih cara membacanya melalui analisa teknikal, fundamental, ataupun sentimen. Jadi, selamat datang di video mengenal apa itu trading forex. Ini jadi video pembuka sebelum pada akhirnya nanti kita membahas pip, lot, leverage, biaya swap, itu akan ada di video-video selanjutnya. Termasuk nantinya juga gue akan membahas dari sisi analisa teknikal sampai pada akhirnya kalian bisa punya satu entry model yang repeatable. Oke, kita akan mulai membahas dari sisi legalitasnya terlebih dahulu. Jadi biasanya ini tuh yang paling umum ya, kalau orang-orang mau masuk ke industri forex, pertanyaannya, apakah trading forex itu legal? Jawabannya, trading forex itu di Indonesia legal. Dan di Indonesia, forex itu resmi diperbolehkan dan diawasi oleh negara. Kalau di sepak bola, itu ada yang namanya wasit untuk mengawasi jalannya pertandingan. Nah, di forex itu juga sama. Di Indonesia sendiri, siapa sih yang ngawasin? Yaitu kalau di Indonesia ada yang namanya Bapepti. Nah, ini adalah wasit resminya forex di Indonesia. Bapepti itu adalah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Dan ini itu ada dasar hukumnya. Itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang pada akhirnya diperbaharui di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa forex itu adalah pasar terdesentralisasi, jadi transaksinya itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun di belahan dunia manapun. Maka setiap negara atau di luar dari Indonesia yang kita sebut sebagai regulator internasional atau wasit internasional, itu ada 3 ya yang paling umum yang kita ketahui. Pertama itu ada FCA. FCA ini di Inggris. FCA ini adalah Financial Conduct Authority. Ini regulator pasar keuangan yang ada di Inggris. Lalu ada ASIC atau ini regulatornya Australia. ASIC ini adalah Australian Securities and Investment Commission. Selanjutnya yang paling umum lagi yaitu ada SAISEC. SAISEC ini regulator atau wasitnya Uni Eropa. SAISEC ini adalah Cyprus Securities and Exchange Commissions. Jadi di belahan dunia manapun itu pasti ada wasit-wasit yang mengawasi jalannya pertandingan di pasar forex. Oke, kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya setelah kita membahas legalitas, kita akan membahas trading forex itu sendiri. Jadi kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apa sih itu trading forex? Sederhananya, forex itu pasar tempat orang beli dan jual mata uang berbagai negara. Baik itu buat dagang, investasi, untuk traveling, sampai mencari keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang yang kalian perdagangkan. Atau kita sebut sebagai spekulasi. Nah, uniknya, kalian itu nggak bisa beli satu mata uang tanpa menjual mata uang yang lain. Makanya harga di forex itu selalu berpasangan atau yang kita sebutnya itu sebagai pair. Contoh, sebetulnya ketika kalian itu pernah traveling ke luar negeri, secara tidak langsung kalian sebetulnya pernah melakukan yang namanya perdagangan forex. Kalian tukar rupiah kalian ke mata uang yen, maka sebetulnya kalian juga sudah pernah melakukan yang namanya trading forex. Nah, di sini kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa
Forex itu pasar keuangan terbesar di dunia dengan transaksi kurang lebih 9,6 triliun per hari. Dan ini datanya gue dapatkan dari Bank International Settlements. Jadi BIS ini adalah banknya bank-bank sentral dunia. Nah, ini termasuk wasitnya juga nih yang mengawasi terjadinya perdagangan forex. Nah, transaksi yang terjadi di forex itu jauh lebih besar dari gabungan pasar saham dan juga kripto. Itulah kenapa volume transaksi yang ada di forex itu sangat-sangat besar dan forex ini menjadi market yang sangat-sangat liquid. Nah, sekarang kita bahas lagi di berpasangannya ini. Di forex itu ada yang namanya pair. Nah, ada dua jenis pair yang paling umum, walaupun sebetulnya ada satu pair lagi yang kita sebut itu sebagai exotic pair. Nah, tapi pair ini tuh volumenya tuh rendah ya. Volumenya itu rendah dan ini jarang sekali diperdagangkan atau ditradingkan oleh retail trader. Nah, biasanya retail trader itu akan familiar dengan major pairs dan juga minor pairs. Nah, tapi kita harus membahas terlebih dahulu nih, apa sih major pairs, apa sih minor pairs. Jadi, major pairs itu adalah salah satu mata uangnya berkaitan dengan US dollar. Dan ini adalah pair yang paling ramai di pasar forex, di mana volume transaksinya itu paling besar. Contoh, ada Euro USD, ada GBP USD, ada USD Jepang Yen, ada USD Swiss franc, ada AUD USD. Jadi pair-pair itu selalu berpasangan. Euro dengan US dollar, artinya Euro itu paling gampang ya, Euro versus USD. Ini paling gampang. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya, selain major pairs, itu ada yang namanya minor pairs. Nah, minor pairs ini itu nggak ada USD-nya, tapi keduanya itu tetap mata uang dari negara maju. Nah, volumenya cukup besar, tapi sedikit di bawah major pairs. Oke. Kalau kalian lihat di sini ada Euro dengan pound sterling, Euro dengan Jepang Yen, lalu ada Euro dengan Swiss franc, ada pound sterling dengan Jepang Yen, dan ada pound sterling dengan Canadian dollars. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan dia itu tanpa US dollar. Tapi tetap bisa ditradingkan dan ini juga cukup populer di kalangan trader-trader retail yang ada di industri forex itu sendiri. Nah, kalau kita sudah membahas jenis-jenis pair, kita juga sudah mulai mengerti mengenai apa sih itu forex, maka kita juga perlu tahu siapa saja yang terlibat atau siapa saja pemain-pemain yang ada di industri forex. Nah, kita akan membahas pelaku-pelakunya ya. Nah, jadi di industri forex, nggak sekedar kita sebagai seorang retail melakukan buy ataupun sell. Nggak sekedar, oh cuma ada kita yang mencari keuntungan berdasarkan kenaikan harga ataupun penurunan harga. Tapi ada pelaku-pelaku lain yang jauh lebih besar yang kita sebutnya itu sebagai the big boys. Yang pertama, ada bank sentral. Nah, bank sentral di sini tuh kalau di Indonesia seperti Bank Indonesia, kalau di Amerika Serikat itu The Fed, kalau di Eropa itu ada Europe Central Bank, dan kalau di Jepang itu ada Bank of Japan. Nah, tugas mereka di sini itu untuk mengatur kestabilan mata uang negara. Kenapa? Karena kalau kestabilan mata uang negara tidak diatur, maka pergerakannya itu akan menjadi liar. Jadi naik turunnya harga di mata uang itu ada andilnya mereka. Nah, tugasnya itu contoh, suku bunga. Jadi, kebijakan suku bunga naik atau turunnya itu dipengaruhi oleh bank sentral. Ketika suku bunga naik, maka itu akan memperkuat kondisi dari mata uang negara yang sedang kalian tradingkan. Selanjutnya, ada bank komersial. Nah, bank komersial itu kalau di Indonesia contohnya apa? Contohnya BCA.
Nah, kalau di luar itu ada JP Morgan, Citibank, HSBC. Tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk melayani kebutuhan tukar falas untuk klien-klien besar seperti eksportir dan juga investor. Jadi inilah yang membuat kenapa sih harga itu selalu bergerak naik turun. Nah, ada bank sentral, ada bank komersial, selanjutnya ada perusahaan multinasional. Loh, kenapa kok perusahaan multinasional dia juga ikut trading forex? Nah, mereka trading forex itu bukan berspekulasi, melainkan mereka itu butuh tukar mata uang saat beli bahan baku atau membayar jasa lintas negara. Contoh, ada Astra, ada Toyota, Apple, Unilever. Nah, inilah ketiga hal yang sudah dibahas dan mereka punya pengaruh di market forex. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada hedge fund dan institusi investasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperjualbelikan mata uang untuk mencari keuntungan besar. Belakangan ini lagi ramai. Salah satu contoh institusi investasi, kalau di Indonesia mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu adalah Danantara. Nah, kalau di luar itu ada BlackRock, ada Bridgewater, dan ada Citadel. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mereka memperjualbelikan mata uang untuk sekali lagi mencari keuntungan yang besar. Nah, tapi ya, pasar forex itu berlapis. Intinya, kenapa transaksi itu bisa terjadi? Karena ada yang namanya itu interbank. Tempat di mana bank-bank besar itu saling trading dengan volume raksasa. Nah, bank sentral itu juga sering sekali ikut untuk melakukan intervensi. Nah, sementara perusahaan dan hedge fund itu masuk melalui bank. Jadi, kalau misalkan mereka mau trading forex, ya, mereka mau tukar mata uang untuk keperluannya mereka, itu mereka perlu masuk dulu ke bank. Nah, dulu retail itu nggak punya jalan. Tapi sejak 1990-an, berkat perkembangan teknologi dan internet, along the way muncullah yang namanya broker retail. Nah, broker retail ini adalah jembatan kita supaya kita bisa ikut masuk ke market forex. Jadi pada akhirnya kita punya akses, tapi aksesnya itu melalui pihak ketiga terlebih dahulu yang kita sebutnya itu sebagai broker. Nah, jadi broker di sini fungsinya apa? Fungsinya untuk perantara. Supaya kita bisa masuk ke market forex. Dan melewati platform inilah kita cukup menggunakan modal yang kecil. Karena dulu untuk melakukan trading forex itu kita butuh modal jutaan dolar. Dan orang-orang seperti kita yang kita sebut sebagai retail trader itu kita tidak bisa melakukan trading forex. Jadi W untuk internet dan juga teknologi. Oke, setelah kita membahas siapa saja pelakunya, maka kita perlu tahu apa sih fungsi forex. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa forex ini hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Kalau harga naik kita buy, kalau harga turun kita sell. Forex tidak semudah itu. Karena dia punya fungsi yang jauh lebih besar. Kita harus tahu bahwa forex itu penting. Jadi ada beberapa fungsi utama. Yang pertama itu perdagangan internasional. Ini udah jelas. Balik ke pelaku-pelaku tadi, importir dan eksportir itu butuh tukar mata uang untuk melakukan transaksi lintas negara. Selanjutnya, investasi lintas negara. Investor yang mau beli aset di luar negeri itu harus tukar mata uangnya dulu. Jadi contoh kita mau beli sesuatu ya untuk investasi di luar negeri di Amerika Serikat, kita nggak bisa tuh tiba-tiba beli pakai rupiah. Maka kita butuh alat tukar yang sah. Yaitu kita tukar dulu rupiah kita ke US dollar. Nah, di sanalah terjadi yang namanya transaksi forex. Selanjutnya, fungsinya itu untuk lindung nilai atau hedging. Perusahaan atau bank itu melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Nah, biasa mereka itu melakukan yang namanya hedging. Lalu ada intervensi bank sentral.
Tugasnya sama seperti yang kita bahas di pelaku tadi, bahwa tugas mereka itu adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang nasional supaya pergerakannya itu tidak liar. Selanjutnya untuk apa lagi? Spekulasi. Setelah era trader retail itu masuk, spekulasi ini itu untuk mencari keuntungan dari naik ataupun turunnya harga mata uang. Nah, tanpa forex, dunia itu bakal susah berdagang, investasi global itu terganggu, dan nilai mata uang itu bisa jadi tidak terkendali. Jadi kalian jangan hanya berpikir bahwa forex itu sekedar untuk mencari cuan. Nah, tapi ada yang perlu dicatat bahwa trading forex itu bisa dilakukan dengan dua cara. Oke. Nah, dua cara inilah yang kita mau bahas. Yang pertama, ada yang namanya itu trading spot. Nah, trading spot itu kita tukar mata uangnya langsung kayak kita datang ke money changer. Jadi kalian tuh bener-bener pegang barangnya. Contohnya, oke, kita akan bahas contohnya ya. Contohnya itu kayak kita punya uang nih di rupiah sebesar 15.000. Oke. Pada saat itu kita mau beli US dollar. Nah, kurs US dollar itu adalah Rp15.000 per 1 dolar. Kita tukarkan 15.000 kita untuk mendapatkan 1 US dollar. Akhirnya kursnya naik. 1 dolar itu sama dengan Rp16.000. Jadi ada kenaikan di sini. Artinya ada selisih, ada kenaikan. Dari yang awalnya kita beli di 15.000, ini jadi 16.000. Berarti ada keuntungan sebesar Rp1.000. Kita datang lagi ke money changer, lalu kita tukarkan dolar tadi ke rupiah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai trading forex, tapi dengan cara spot dan kita pegang barangnya langsung. Nah, ada yang sekarang kita kenal sebagai trading forex online, yang kita sebut sebagai CFD atau contract for difference. Jadi kita tuh nggak pegang barangnya, kita hanya memperjualbelikan kontrak untuk mendapatkan keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang yang kita tradingkan. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk CFD di sini itu sifatnya dua arah. Nah, tapi pertanyaannya untuk pemula, kok bisa? Oke, kita melakukan sell positions itu mendapatkan keuntungan. Kalau gua harus menjelaskan di sini, bahkan dengan cara yang mudah sekalipun itu akan sangat sulit untuk dimengerti. Gue cuma bisa bilang, ikutin semua series yang ada di video ini, maka lambat laun kalian akan mengerti dengan sendirinya. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa CFD di sini itu sifatnya adalah dua arah. Dua arah itu gimana? Jadi kalau kalian punya prediksi harga naik, itu kalian bisa mendapatkan keuntungan. Ketika kalian punya prediksi harga akan mengalami penurunan, kalian juga bisa dapat keuntungan. Tapi ingat, kita nggak bisa membahas dari sisi keuntungan. Oke? Kenapa? Karena ada yang namanya resiko. Kalau prediksi kita salah, maka yang akan terjadi apa? Kita rugi. Begitupun ketika kita prediksi turun, kita juga akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, tapi ini tuh bukan tebak-tebakan, bukan judi. Karena harga mata uang itu digerakkan oleh banyak sekali faktor-faktor penting. Salah satunya itu ada suku bunga, kondisi ekonomi, dan juga berita-berita penting yang terjadi di negara tersebut. Nah, itulah di mana pada akhirnya kita sebagai retail trader yang kita kenal sebagai trading forex online muncul di era ini, yang kita kenal sebagai trading CFD. Jadi kita tuh nggak pegang barangnya. Semua yang ada di slide ini kita udah bahas ya secara menyeluruh. Jadi harusnya sudah cukup. Kalian sekarang sudah mulai mengerti forex itu selalu berpasangan. Ada Euro USD, ada GBP USD, ada USD Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas
jam buka pasar forex. Karena kalian perlu mengetahui hal ini. Kenapa? Jadi, di pasar forex, transaksi itu bisa terjadi selama 24 jam. 5 hari dalam seminggu. Itu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, forex itu beda dengan kripto. Kripto itu dia buka 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Sedangkan forex itu buka 24 jam, 5 hari dalam seminggu. Kenapa? Karena pasar ini itu mengikuti jam kerja keuangan global. Dimulai dari Sydney, Tokyo, London, sampai New York. Nah, kalian bisa lihat di sini ada animasi. Pasar yang buka di awal itu biasanya dimulai dari Sydney terlebih dahulu, lalu dilanjut ke Tokyo, lalu dilanjut ke London, lalu dilanjut ke New York. Nah, setiap sesi itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi, tidak semua sesi itu sama. Kita bahas dari sesi Sydney terlebih dahulu. Nah, di sesi Sydney ini ada pairs yang aktif, atau di mana pair itu bangun ketika saat sesi Sydney dimulai. Yang pertama itu ada AUD USD, ada NZD USD, ada AUD Jepang Yen, ada AUD USD. Ini pasar yang paling pertama kali buka. Nah, waktu itu baru Australia dan Selandia Baru yang lagi jam kerja, jadi orang di sana itu yang paling banyak melakukan jual beli. Makanya mata uang mereka Australian dollars dan juga New Zealand dollars itu yang paling bergerak di sesi Sydney. Tapi karena masih sedikit yang aktif, pasarnya itu sepi dan harga itu cenderung sideways. Jadi harga itu tidak bergerak secara signifikan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sesi Sydney. Nah, selanjutnya setelah sesi Sydney itu ada yang namanya sesi Tokyo. Nah, untuk sesi Tokyo ini, pairs yang paling aktifnya itu juga berbeda. Ada USD Jepang Yen, ada Euro Jepang Yen, ada GBP Jepang Yen, ada AUD Jepang Yen. Dan di sesi Tokyo ini selalu berkaitan dengan Jepang Yen. Nah, di sesi Tokyo inilah giliran Jepang dan Asia yang buka karena banyak perusahaan Jepang di sesi tersebut itu menukar uang tujuannya untuk berdagang lintas negara. Ditambah bank-bank besar pada saat itu juga ikut aktif. Jadi semua pasangan yang memakai yen atau Jepang yen itu jadi volume yang paling ramai di sesi tersebut. Tadi kita udah membahas mengenai Sydney, lalu kita sudah membahas mengenai sesi Tokyo. Selanjutnya itu ada yang namanya sesi London. Nah, sesi London di sini itu juga sama, punya pair yang aktif. Jadi pairnya itu bangun pada saat sesi London. Tapi bukan berarti ketika sesi Tokyo, sesi Sydney itu dimulai, pair ini tidak bergerak. Pair ini tetap bergerak, hanya saja volumenya itu tidak sebesar pada saat sesi London. Nah, pair paling aktif di sesi London itu ada Euro USD, GBP USD, Euro GBP, dan ada USD CHF atau USD Swiss franc. Nah, kenapa sih pair ini aktif? Jadi kalian perlu mengetahui ya bahwa London itu tempat jual beli mata uang terbesar di dunia. Maka kalau kita bandingkan dengan sesi Sydney, sesi Tokyo, volume perdagangannya itu jauh lebih besar di sesi London. Hampir semua bank besar dunia aktif di jam ini. Jadi transaksinya itu paling banyak. Dan mata uang Eropa seperti Euro, terus ada pound sterling, ada Swiss franc, di sesi inilah paling ramai dan pergerakannya paling besar. Nah, biasanya di sesi ini arah harga itu mulai terbentuk. Oke. Jadi mau itu cenderung naik atau cenderung turun, di sesi London inilah terbentuk. Dan ada alasan kenapa di sesi ini paling ramai dan pergerakannya itu paling besar. Karena pada saat sesi London itu dimulai, dia overlap dengan Sydney dan juga Tokyo. Nah, selanjutnya ada sesi yang paling besar yaitu adalah sesi New York. Nah, sesi New York kalau kita bandingkan dengan London, Tokyo, Sydney, ini adalah sesi yang punya volume perdagangan paling besar di antara ketiga sesi. Nah, sesi New York itu ada Euro USD,
ada GBP USD, ada USD CAD, ada USD Jepang Yen. Nah, kenapa pair ini aktif? Karena di sesi inilah pasar Amerika mulai aktif. Jadi pada saat sesi New York berjalan, London juga sama, masih berjalan. Jadi dua pasar terbesar aktif secara bersamaan. Nah, kalian perlu tahu karena dolar Amerika atau US dollar itu dipakai di hampir semua pasangan, begitu Amerika masuk, semua pasangan yang berisi US dollar itu langsung ikut bergerak. Apalagi biasanya di sesi New York itu di jam 19.30 atau nanti ketika daylight saving time terjadi di 20.30, disinilah data-data ekonomi Amerika Serikat itu dirilis. Itulah kenapa sesi New York itu jadi paling besar, karena memang dominasi Amerika Serikat atau dominasi US dollar itu jauh lebih besar dari mata uang yang lain. Jadi kalau ditanya mana yang punya volume perdagangan paling besar, Sydney, Tokyo, London, atau New York? Jawabannya sudah jelas adalah sesi New York, teman-teman. Nah, dari sini kalian sudah mulai mengerti bahwa Forex itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan dari naik ataupun turunnya harga. Tapi kalian juga jadi paham, oh bahwa ada sesi-sesi pasarnya nih. Kenapa sih pair ini di jam sekian itu kok cenderung sideways? Tapi kenapa pada saat sesi ini itu cenderung bergeraknya itu kok liar, volume transaksinya kok besar sekali? Nah, karena memang ada keempat sesi ini. Nah, selanjutnya setelah kita membahas jam buka pasar Forex, kita juga perlu memahami kenapa sih selalu ada US dollar. Dan kenapa sih US dollar itu kok punya volume perdagangan yang paling besar. Contoh di keempat sesi tadi, dominasi US terlihat pada saat sesi New York. Dan kenapa selalu USD? Kenapa? Jadi kalau kita lihat ya, Euro USD, USD Jepang Yen, GBP USD, pasti selalu ada USD, USD, USD. Kok selalu ada dolarnya? Apakah itu kebetulan? Nah, jawabannya itu bukan kebetulan. Jadi kalau ibaratkan international language itu bahasa Inggris, nah di uang, dolar itu seperti bahasa bersama buat uang. Hampir semua negara itu pakai dolar buat berdagang. Jadi mata uang lain paling gampang biasanya diukur pakai dolar. Nah, ini contoh misalnya ada transaksi dulu nih dari Indonesia, kita mau melakukan transaksi, kita tukar dulu ke US dollar, begitupun ya negara-negara yang lainnya atau mata uang yang lainnya juga sama ya. Nah, tapi kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih faktornya? Apa sih alasannya kenapa US dollar itu punya dominasi yang luar biasa di trading Forex atau di pasar Forex? Nah, kita akan bahas ya. Pertama, itu ada petrodolar. Jadi, walaupun ini mungkin agak kurang relevan sekarang, tapi semuanya itu dimulai dari sini. Sejak tahun 1970, minyak dunia itu dijual pakai dolar. Jadi, negara yang mau impor minyak itu harus punya US dollar terlebih dahulu. Sampai sekarang, itu ada sekitar 80% minyak dunia masih ditransaksikan pakai US dollar. Tapi ini konvensi, ini bukan hukum, karena memang seperti yang kalian ketahui, belakangan ini mulai ada deal minyak pakai yuan dan juga euro. Walau memang porsinya masih kecil, tidak sebesar porsinya US dollar, yaitu 80%. Jadi ini adalah faktor utama kenapa selalu dikaitkan dengan US dollar dan kenapa sih US dollar itu jadi sangat-sangat dominan dibandingkan dengan mata uang yang lain. Nah, selanjutnya ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu jadi faktor penentu. Seperti yang kalian tahu bahwa Amerika itu memiliki ekonomi terbesar di dunia dan dianggap paling aman untuk kita menaruh uang. Makanya negara lain itu nyaman menyimpan kekayaannya dalam bentuk US dollar. Lagi-lagi ya, ini selalu berkaitan dengan apa? Dengan USD.
Dan ini adalah alasan yang paling bertahan lama. Kalian juga perlu ketahui di kondisi-kondisi tertentu USD itu juga termasuk dalam kategori safe haven. Oke. Jadi ketika kondisi panik, ada krisis, ada perang dunia, biasa orang itu akan lari ke US dollar. Ya, alasan-alasannya itu termasuk salah satunya tadi karena kondisi ekonomi, lalu karena perjanjian petrodolar. Selanjutnya, setelah kita membahas petrodolar dan juga kondisi ekonomi, kita juga perlu mengerti bahwa USD dominan itu karena faktor acuan dunia. Oke. Hampir 58% cadangan devisa dunia itu menggunakan US dollar. Jadi USD itu masih jadi acuan utama dagang dan juga utang global. Nah itu skalanya adalah 58%. Dan ini jauh di atas euro yang kurang lebih hanya 20%. Dan yuan yang hanya sekitar kurang lebih 6%. Nah tapi angkanya itu turun ya di tahun 2008. Jadi dari 71% menjadi 58%. Dan itulah alasan kenapa pair yang ber-USD jadi pair yang paling ramai dan yang biasa kita sebut sebagai major pairs. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, tadi kita udah bahas juga ya. Karena US dollar itu adalah safe haven. Jadi saat krisis global, investor itu lari ke US dollar karena dianggap paling aman. Jadi biasanya ketika krisis terjadi atau perang dunia terjadi, orang berbondong-bondong membeli US dollar, itu akan membuat US dollar itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ini masih berlaku, tapi bukan jaminan. Kenapa? Karena di tahun 2025 dolar juga sempat melemah. Dan bank sentral makin banyak menimbun emas sebagai alternatif. Nah ini adalah 4 alasan ya yang kita sudah bahas. Kenapa US dollar itu punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa di trading forex atau di pasar forex. Kalau kita sudah membahas mengenai trading forex, maka biasanya para pemula itu sering sekali berpikir bahwa ini adalah industri yang bisa membuat kita jadi cepat kaya. Tentu itu adalah cara berpikir yang salah. Kenapa? Karena di industri ini kalian harus mengenal yang namanya high risk, high return. Untungnya itu memang bisa besar, tapi jangan lupa juga bahwa kerugiannya juga bisa sama besarnya. Dan bahkan yang paling buruk, kalian itu bisa kehabisan modal pada saat trading forex. Ketika memang kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan terhadap risk management. Nah tapi apakah di trading forex itu kita bisa berjudi? Bisa. Nah disinilah yang membedakan antara trader dan juga penjudi. Ayam aja ayam ya bisa dijudiin. Bola juga bisa. Nah di industri ini juga sama. Nah tapi kalian harus tahu bahwa di trading forex resiko itu bisa diukur dan resiko itu tidak ditebak. Jadi sebelum kita masuk, kalian tuh sudah harus tahu terlebih dahulu berapa sih maksimal ruginya dan berapa sih target keuntungannya. Nah perbandingan inilah yang kita sebut sebagai risk to reward. Jadi resikonya itu bisa kita atur, keuntungannya juga kita bisa atur. Nah disinilah kita akan mengenal yang paling dasar dalam bentuk rasio. Contoh, ketika kita melakukan trading forex, karena trading forex itu dua arah, jadi kita harus paham mengenai risk to reward. Ada yang pertama itu 1:1. Jadi katakanlah di sini kalian punya $100 untuk mendapatkan $100. Maka risk to reward-nya itu adalah 1:1. Jadi kalian rugi $100, target untungnya $100, jadi sama besarnya. Kalau kalah, ya kalian harus menang lagi untuk mengembalikan modal ini. Lalu ada
risk to reward 1:2. Di mana resiko kalian itu adalah $100 untuk mendapatkan $200. Jadi rugi 100, target untuk 200. Satu kali menang itu bisa menutup 2 kekalahan dengan risk per trade yang konsisten. Selanjutnya ada apa lagi? Ada risk to reward 1:3. Nah, ini adalah risk to reward yang sering sekali gua gunakan dan juga member-member yang ada di Discord-nya MahiTrade. Jadi resikonya 100 untuk dapetin 300. Kok bisa? Nah, itulah konsep risk to reward, di mana kita memperkecil resikonya dan kita bisa memperbesar keuntungannya. Ya, rasionya bahkan bisa lebih lagi, 1:4, 1:5. Tapi ini adalah konsep dasar dari risk to reward. Gua akan kasih contoh ya teman-teman mengenai risk to reward itu sendiri supaya kalian itu bisa paham. Oke, katakanlah kalian itu punya modal di sini 100 juta. Oke. Nah, 100 juta di sini ini harus kita pecah ke dalam bentuk persentase. Berarti kita akan memecahnya itu menjadi 100%. Kalau kita mau melakukan trading forex, maka kita harus punya risk per trade. Dari setiap transaksi yang kita lakukan, berapa sih resikonya? Nah, biasanya gue pribadi itu akan memecah 100% ini jadi 1% setiap trade-nya. Oke, maka artinya itu gue punya 100 kali kesempatan di market. Nah, di sini gue harus punya juga yang namanya risk to reward yang konsisten. Katakan di sini risk to reward gue itu adalah 1:3. Oke, jadi 1 di sini itu sama dengan 1%. Jadi setiap gue melakukan entry positions, RR gue itu 1:3 dan risk per trade-nya itu adalah 1%. Nah, kenapa ini menjadi industri yang paling enak buat gue dan gue merasa ini adalah bisnis model yang jauh lebih baik dari bisnis model manapun. Di sini gue akan kasih simulasinya ya, teman-teman. Contoh, misalkan di sini gue melakukan entry positions sebanyak 3 kali. Oke. RR gue 1:3. Oke. Dan di sini risk per trade gue, kalian tahu ya, risk per trade gue itu adalah 1%. Ternyata dari 3 kali kesempatan ini, itu gue gagal. Artinya di sini gue sudah rugi sebanyak 3%. Jadi di sini ada kerugian yang gue alami. Next, gua mencoba untuk melakukan entry positions lagi di kesempatan selanjutnya dengan RR yang sama juga. Di kemudian hari gua lakukan. Akhirnya setup yang terakhir 1 kali dengan RR yang sama 1:3 dengan risk per trade yang sama 1%, ini berhasil. Artinya dari setup yang ini itu gue sudah mendapatkan keuntungan 3%. Jadi risk per trade-nya konsisten, RR-nya konsisten, maka hanya 1 yang benar itu bisa menutup 3 kesalahan yang gue lakukan di market. Jadi itu adalah konsep risk to reward. Ketika kalian trading forex atau trading apapun, maka kalian harus paham terlebih dahulu mengenai konsep ini. Mau risknya 0,5%, 2%, yang paling terpenting risk per trade itu harus konsisten dan risk to reward itu juga harus konsisten. Nah, di trading forex itu ada cara membaca pasar. Kalau tadi kita membahas entry positions untuk mendapatkan keuntungan. Tapi gimana sih caranya? Nah, di trading forex itu ada 3 pendekatan. Jadi sebelum kita masuk ke pasar forex, trader itu nggak asal tebak. Mereka itu melakukan analisa terlebih dahulu. Ada 3 cara yang biasanya dipakai. Yang pertama itu ada analisa teknikal. Kalau kalian pernah melihat Japanese candlestick, kalian pernah melihat chart. Nah, inilah fungsinya analisa teknikal. Biasanya kita itu akan familiar dengan istilah support and resistance, trend, bullish, bearish. Terus kita bisa gunakan indikator seperti moving average, relative strength index. Nah, disinilah
peran dari analisa teknikal. Jadi kita menebak arah harga berikutnya dari pola yang ada di grafik atau yang kita sering lihat dalam bentuk candlestick. Nah, anggapannya pola harga itu cenderung berulang. Nah, contoh ada chart pattern, double top, double bottom, itulah analisa teknikal. Oke, selanjutnya selain analisa teknikal, ada apa lagi sih? Ada yang namanya analisa fundamental. Kalau teknikal itu membantu kita untuk melakukan entry positions di harga yang kita mau, membantu kita supaya kita tahu di mana sih batas kerugiannya, di mana sih target profitnya. Nah, fundamental ini adalah jawabannya. Kenapa harga bisa bergerak naik? Kenapa harga bisa bergerak turun? Jadi, analisa fundamental itu dilakukan menilai kekuatan mata uang dari kondisi ekonomi. Contoh, kalau misalkan kalian trading USD Jepang Yen, maka kalian harus mengetahui kondisi ekonomi dari US dan juga kondisi ekonomi dari Jepang Yen. Nah, biasanya yang kita akan pantau di sini itu ada data suku bunga, inflasi, terus ada GDP, ditambah biasanya ada yang paling penting itu data pekerjaan, terus juga ada data pengangguran. Oke. Nah, data-data ini itu sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari kondisi negara masing-masing. Mau itu USD, Jepang Yen. Nah, kasarnya USD itu versus Jepang Yen. Di kondisi ini, mana sih kondisi ekonomi yang jauh lebih kuat? Kalau ternyata kondisi ekonomi US itu lebih kuat, maka ini akan melemahkan si Jepang Yen. Nah, otomatis USD Jepang Yen itu akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, karena memang mereka itu punya korelasi. Oke? Nah, suku bunga itu sangat-sangat mempengaruhi, kondisi pekerjaan sangat-sangat mempengaruhi, kondisi pengangguran juga sangat-sangat mempengaruhi, daya jual beli masyarakat juga sangat-sangat mempengaruhi. Maka kita sudah jauh keluar dari istilah yang namanya judi atau ya tebak-menebak. Tebak-menebak, oke? Tebak-tebakan. Karena memang nggak hanya analisa teknikal, tapi juga ada analisa fundamental yang pada akhirnya nanti kalian juga akan belajar dengan sendirinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya analisa teknikal sudah, analisa fundamental sudah, ada yang namanya analisa sentimen. Analisa sentimen di sini kita membaca dampak kondisi geopolitik ke pasar seperti perang, konflik, sanksi ataupun pemilu. Nah, sentimen di sini itu sangat-sangat berpengaruh juga terhadap market. Kenapa? Karena investor, institusi besar itu perlu melihat kondisi ini. Karena memang ini menjadi faktor penentu juga. Dari contoh misalkan US dollar. Kalau ternyata dari sisi geopolitiknya itu lagi sangat-sangat tidak baik ya, itu bisa membuat mata uangnya naik atau membuat mata uangnya itu turun. Begitupun misalkan di kondisinya Jepang Yen, kalau ternyata ada intervensi-intervensi dari sisi geopolitiknya juga, nah itu bisa membuat mata uangnya naik ataupun turun. Jadi analisa sentimen terhadap geopolitik dan mood pasar itu juga bisa dilakukan. Baik itu perang, krisis energi, pemilu. Nah jadi memang ketegangan dunia itu sering sekali memicu gerakan besar dan biasanya itu mendadak. Jadi kadangkala itu memang kita wajib untuk memantau berita. Maka kalau kita sudah tahu kondisi-kondisi seperti ini, di mana kalau geopolitik itu kan kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa prediksikan. That's why kenapa untuk kita melakukan yang namanya trading forex itu perlu yang namanya risk management. Oke. Karena ya hal-hal ini itu di luar dari kontrol kita. Kita hanya bisa ikut arusnya aja. Kita sudah membahas ya gimana cara bacanya.
mengenai trading forex itu sendiri. Ada apa aja tadi? Ada analisa teknikal, lalu ada analisa fundamental, dan ada analisa sentimen. Semoga ini bisa menjawab ya di isi kepala kalian tentang bahwa trading itu hanya sekedar tebak-menebak. Padahal sebetulnya ya ada ketiga pendekatan ini gitu yang bisa mematahkan cara berpikir kalian terhadap industri trading forex itu sendiri. Oke. Selain trading forex, sebetulnya ada yang paling populer di Indonesia, yaitu trading gold. Nah, lewat broker yang sama, kalian juga bisa sebetulnya melakukan trading gold. Cara mainnya sama, persis seperti forex, dua arah, tanpa kalian tuh pegang emas fisiknya atau yang kita sebut sebagai contract for difference. Nah, emas itu ditradingkan lewat XAU-USD. Jadi tetap ya, ada juga nih si USD-USD-nya ini. Nah, di sini itu berarti secara tidak langsung kondisi antara gold versus USD. Tapi ingat bahwa XAU-USD itu bukanlah forex. XAU-USD atau emas itu adalah komoditas. Jadi kalau kita menyebut, trading gold itu adalah trading forex, itu salah besar. Yang benar itu adalah trading gold itu adalah trading komoditas, bukan forex. Nah, tapi memang dia tetap dikutip terhadap dolar. Jadi ya cara bacanya itu mirip seperti kita trading forex. Nah, apa sih yang menggerakkan harga gold di sini? Kalian harus tahu bahwa selain USD yang menjadi safe haven, gold itu juga safe haven. Makanya sering sekali di satu kondisi ketika kita melihat di XY atau indeks dolar itu mengalami kenaikan, di satu sisi goldnya juga mengalami kenaikan. Karena memang keduanya itu punya sifat yang sama, yaitu sering sekali menjadi safe haven. Jadi ketika krisis atau perang, harga ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, kalian perlu tahu bahwa pembelian emas terbesar di dunia itu juga dilakukan oleh bank sentral. Dan emas atau XAU-USD itu pergerakannya besar karena memang dia itu sangat-sangat volatile dan lebih volatile dari forex itu sendiri. Gerak besar memang sama dengan peluang yang lebih besar, tapi selalu ingat, mau kalian trading di forex sekalipun, mau kalian trading di gold sekalipun, selalu jaga yang namanya money management. Oke? Jadi money management ini sangat-sangat penting. Ini semua berkaitan dengan yang namanya risk. Oke? Maka risk di sini harus selalu kalian ukur sebelum kalian melakukan trading apapun itu. Jadi ini bonus aja di bagian gold karena gold ini cukup lumayan populer ya teman-teman. Bahkan di Discordnya Mahitrade itu juga kita ada trading gold. Jadi bukan cuma trading forex, kita juga trading si XAU-USD ini. Kita udah bahas semuanya mulai dari legalitasnya, mulai dari apa itu forex, jenis-jenis pair, siapa aja pelaku di dalamnya, lalu fungsi forex itu untuk apa. Tadi juga ada pembahasan mengenai risk to reward, maka sampai sini kalian itu sudah punya pondasi. Nah, untuk kita masuk ke satu industri, maka kita perlu memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, itulah yang ngebedain trader yang bertahan dari yang cuma ikut-ikutan tren-tren di internet, di TikTok, di Instagram. Kalian hanya melihat cuan, kalian hanya melihat profit, tapi sebetulnya pondasi kalian tuh belum kuat. Kalian tuh nggak punya knowledge. Nah, maka biasanya kalau kita tidak punya knowledge-nya, kita itu cenderung tersesat atau hilang arah. Video ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Soon kita akan lanjutkan materi-materi lainnya membahas mengenai pip, lot, leverage, swap, slippage. Itu akan ada di next video. Sampai pada akhirnya nanti gue akan bawa kalian ke analisis teknikal. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu kembali lagi di video-video selanjutnya.